Setelah kita memahami tentang definisi dari faktor persekutuan terbesar, pada bagian terakhir dari video sebelumnya ada latihan bagaimana cara untuk menentukan faktor persekutuan terbesar, cara lain selain kita mendaftar semua faktor positif. Oke. Di sini ada 3 cara yang akan saya bahas terkait dengan cara menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Yang pertama yaitu dengan mendaftar semua faktor positif. Ini sama dengan cara pada video sebelumnya. Kemudian yang kedua dengan melakukan faktorisasi prima, dan cara yang ketiga dengan mengulang algoritma pembagian. Untuk cara yang pertama di sini, untuk mendaftar semua faktor positif, langkah menentukan FPB dengan mendaftar semua faktor positif itu tahap pertama adalah dengan kita menentukan faktor atau pembagi positif dari masing-masing bilangan yang akan ditentukan FPB-nya. Dilanjutkan dengan kita menentukan faktor persekutuan atau pembagi persekutuan positif dari bilangan-bilangan tersebut. Jadi misalkan kita punya bilangan A dan B, yang pertama kita tentukan semua faktor positif atau pembagi positif dari bilangan A dan juga bilangan B. Kemudian dari semua faktor positif tersebut kita cari faktor persekutuannya. Dari faktor persekutuannya, tahap yang terakhir kita menentukan FPB-nya. FPB dari bilangan-bilangan tersebut yaitu faktor persekutuan positif yang paling besar di antara faktor persekutuan yang ada. Di sini saya memberikan contoh untuk tahapan yang pertama. Misalkan saya punya dua buah bilangan bulat, 18 dan 12. Semua faktor positif dari kedua bilangan bulat tersebut adalah untuk faktor positif dari 18 itu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Untuk faktor positif dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sehingga dari sini, ini semua faktor positifnya, kita cari faktor persekutuan positif. Faktor persekutuan positifnya kan ada 1, 2, 3, 6. Sudah tidak ada lagi. Dari situ, setelah kita punya faktor persekutuan positif dari 12 dan 18, kita bisa menentukan yang terbesar mana. Yang terbesar adalah 6. Jadi kita peroleh FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Itu langkah yang pertama. Cara pertama sama dengan pada video sebelumnya. Untuk cara yang kedua di sini dengan melakukan faktorisasi prima. Langkah menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dengan melakukan faktorisasi prima itu tahapannya yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan yang akan ditentukan FPB-nya. Nah, untuk mempermudah biasanya kita mengenal ada langkah menggunakan pohon faktor. Lah, pohon faktor itu adalah salah satu cara ya untuk kita bisa melakukan faktorisasi prima. Kemudian yang kedua, tentukan FPB dari bilangan-bilangan tersebut, yaitu faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil dari bilangan-bilangan yang dicari FPB-nya itu. Di situ untuk menentukan FPB diambil faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Mengapa? Karena yang dicari adalah faktor persekutuan yang dapat membagi habis bilangan-bilangan yang dicari FPB-nya. Nah, ini nanti saya akan lebih memperjelas mengapa kok kalau kita mencari FPB dari faktorisasi prima itu dicari faktor-faktor persekutuan dengan pangkat yang terkecil. Bukannya kalau faktor persekutuan terbesar cari yang terbesar. Kenapa kok itu justru faktor persekutuan dengan pangkat terkecil? Oke, nanti kita bahas di contoh kedua ini. Diberikan dua buah bilangan bulat, 18 dan 12. Faktorisasi prima dari masing-masing bilangan bulat tersebut adalah 18 itu sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Sedangkan 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Kalau menurut tahapan, langkah untuk melakukan faktorisasi untuk menentukan FPB dengan faktorisasi prima itu kita mencari faktor persekutuan di sini dengan pangkat yang terkecil. Di sini kan 2 sama-sama punya 2 kan, tetapi di sini yang terkecil adalah pangkat 1. Kemudian untuk yang 3 juga sama-sama punya
3 di sini sebagai faktor, tapi kita ambil yang pangkat terkecil yaitu 1. Sehingga di sini 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1. Atau di situ kita bisa hitung FPB dari 18 dan 12 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Mengapa di sini tadi pertanyaannya mengapa kok diambil pangkat terkecil? Karena di sini kita mencari yang bisa membagi habis keduanya. Kalau misal kita ambil di sini yang terbesar, yaitu misalkan 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 2, berarti di sini untuk 2 pangkat 2 4, kemudian dikali 3 pangkat 2 9, 4 kali 9 berapa? 36. 36 kan tidak bisa membagi habis 18, 36 juga tidak bisa membagi habis 12. Nah itu nanti beda lagi, kalau yang terbesar berarti itu sama dengan apa? Kelipatan kan, seperti itu. Kalau misalkan lebih besar daripada bilangannya, kalau ini kan seharusnya bisa membagi. Kalau membagi, yang namanya membagi pasti dia lebih kecil nilainya daripada, atau kurang ya, daripada bilangan tadi, seperti itu. Jadi itu alasannya mengapa kita mengambil pangkat terkecil, supaya dia bisa membagi kedua bilangan tersebut. Oke, itu untuk cara yang kedua. Kemudian cara ketiga dengan menggunakan mengulang algoritma pembagian. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, saya akan mengingatkan kembali pada beberapa video yang lalu saya sudah sedikit menyinggung tentang algoritma pembagian, yaitu misal kita punya dua bilangan bulat A dan B dengan B-nya lebih besar sama dengan 0, maka dapat kita temukan Q dan R sedemikian hingga A sama dengan Q kali B plus R. Dengan di sini R-nya itu punya syarat harus lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari B, dan kurang dari B kan, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan keterangan untuk istilah bahasa Inggrisnya ya. Karena di sini kenapa kok biasa di buku-buku itu pakainya ada Q kemudian ada R, itu sebenarnya dia simbol dari istilahnya. Di sini A itu jelas dia sebagai dividen atau yang dibagi, kemudian yang B itu divisornya atau pembaginya. Kalau Q ini quotientnya, yaitu hasil bagi, R itu remainder atau sisa hasil bagi. Jadi residu atau sisa ya kan, seperti itu. Kalau ini quotient yaitu hasil baginya. Makanya kenapa kok sering-seringnya di beberapa referensi dia menggunakan simbol Q sebagai hasil bagi dan R sebagai sisa hasil bagi. Oke, yang jelas yang perlu diingat untuk algoritma pembagian ini yang nanti kita pakai, A sama dengan Q kali B plus R dengan syarat R-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari B. Kenapa tidak boleh lebih dari B? Pada video yang lalu sudah saya jelaskan. Kalau dia masih lebih dari B kan artinya dia masih bisa dibagi lagi. Oke. Kita lanjutkan ke langkahnya. Langkahnya seperti apa? Misal diberikan bilangan bulat A dan B, langkah menentukan FPB A, B sebagai berikut. Tentukan B sebagai pembagi dari A dalam algoritma pembagian, di mana A sama dengan Q kali B plus R. Nah, di sini ada dua kondisi. Apabila R-nya tidak sama dengan 0, ulangi langkah algoritma pembagian dengan mensubstitusikan yang asalnya tadi menjadi pembagi, itu sekarang yang menjadi dibagi. Kemudian sisa hasil baginya itu kita jadikan sebagai pembaginya, seperti itu. Namun apabila itu nanti kita akan ulangi terus ya sampai dia ditemukan untuk R sama dengan 0. Dia akan berhenti untuk R sama dengan 0. Jadi kalau sudah ketemu residu atau sisanya itu algoritma pembagian di sini R-nya itu sudah bernilai 0, maka tahapan mengulangi algoritma pembagian tersebut harus berhenti. Baru kemudian kita bisa menentukan FPB, yaitu pembagi. Artinya nanti kalau di sini R-nya sudah 0, maka ini B-nya ini nanti di sini, kalau ini R-nya 0, maka B-nya ini yang ada di sini itu adalah sebagai apa di situ? Sebagai FPB-nya. Jadi tentukan FPB AB, yaitu pembagi dalam algoritma pembagian untuk R saat dia kondisinya sudah 0.
Supaya lebih jelas dari langkah-langkah ini nanti bisa lebih dipahami. Kalau ingin lebih jelasnya di contoh soalnya. Oke, contohnya seperti ini. Masih dengan yang sama kasusnya, supaya kita bisa memahami lebih baik, diberikan dua buah bilangan bulat 18 dan 12. Langkah menentukan FPB dari 18 dengan 12 dengan mengulang algoritma pembagian diberikan sebagai berikut. Boleh di sini siapa yang menjadi A dan B itu tidak menjadi masalah. Misalkan di sini untuk saya berikan dua langkah ya. Untuk contoh yang pertama saat 18 ini sebagai A dan 12-nya sebagai B. Maka di sini 18 itu kan sama dengan 1 kali 12 dan masih bersisa 6. Kemudian untuk di sini tadi kan ada langkah sebelumnya tadi, yaitu A itu sama dengan B. Jadi yang asalnya pembagi kita jadikan yang dibagi, kemudian sisanya kita jadikan sebagai pembaginya. Artinya di sini apa? Artinya 12 sekarang kita jadikan sebagai yang dibagi dan 6 sebagai pembaginya di sini. Nah, makanya di sini 12 itu sama dengan 2 kali 6. Sisanya berapa? Tidak ada sisa atau 0 lah. Kalau sudah tidak ada sisa maka algoritma pembagian harus di stop atau berhenti. Artinya FPB-nya sudah kita dapatkan, yaitu pembagi saat residu atau sisanya itu sudah sama dengan 0. Artinya di sini apa? FPB dari 18 dan 12 adalah 6. Bagaimana kalau misalkan saya tidak yang pertama kali itu menentukan A-nya 18 dan B-nya 12, tapi saya menentukan A-nya 12 dan B-nya 18. Maka di sini sama saja 12 itu sama dengan berapa? 0 kali 18. Sisanya berapa ya? Masih bersisa 12, masih utuh kan, seperti itu. Jadi kemudian di sini 18 yang asalnya sebagai pembagi kita jadikan yang dibagi. Kemudian sisanya 12 tadi kita jadikan yang membaginya. Artinya, nah ini baru mengikuti langkah yang atasnya. 18 sama dengan 1 kali 12 ditambah 6. Kemudian kita pasang 12 sebagai yang dibagi, 6 sebagai pembaginya. Berarti 12 sama dengan 2 kali 6 ditambah 0. Karena sudah sisanya 0, maka sudah harus berhenti. Jadi FPB-nya dari 18 dan 12 itu adalah sama dengan 6. Oke, itu 3 langkah yang bisa kalian pilih. Jadi kalian bisa menggunakan langkah pertama, yaitu mendaftar semua faktor positif. Kemudian langkah kedua, kalian bisa memilih langkah menggunakan faktorisasi prima. Ini biasanya yang umum digunakan kalau di jenjang pendidikan sekolah menengah. Itu biasanya kita menggunakan faktorisasi prima dengan bantuan pohon faktor. Dan langkah yang terakhir kita bisa menggunakan mengulang algoritma pembagian sampai kita dapatkan sisa atau remindernya ya. Saya lebih ke istilah residu sisa. Remindernya ini di sini R-nya sisanya itu sama dengan 0. Kemudian untuk quotient-nya itu suatu bilangan bulat, dan ini nanti FPB-nya itu saat R-nya sama dengan 0 maka B-nya itu nanti yang akan menjadi FPB. Ingat, tapi saat sisanya sudah 0. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang masih perlu ada yang kita diskusikan lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke. Dan di sini nanti saya masih akan melanjutkan satu pokok pembahasan lagi, karena pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang 31 dan 2020. Di situ FPB-nya hanya 1, yaitu FPB-nya itu sama dengan 1. Nah, di situ itu nanti ada istilah yang namanya relatif prima. Kita akan bahas pada video berikutnya. Oke, terima kasih.